Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati tentang pengolahan das NTT. Bahwa Nusa Tenggara Timur adalah daerah kepulauan dengan curah hujan yang terbatas, juga topografi yang rentan. Jika daerah aliran sungai atau das ini rusak, maka dampaknya langsung pada air bersih yang berkurang dan juga pertanian dan keselamatan masyarakat. Misalnya terjadi banjir, longsor dan juga kekeringan. Nah, Rampirda ini hadir sebagai payung hukum daerah agar pengolahan das itu lebih terarah dan berkelanjutan begitu. Dan perubahan kondisi sosial masyarakat di NTT, apakah ini juga mempengaruhi ada kebijakan dalam Rampirda yang diinisiasi oleh DPRD NTT? Baik, jadi semangat awal dari harmonisasi, kita sebutnya harmonisasi Perda nomor 5 tahun 2008 yang tentu kita tahu bahwa sudah hampir tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Nah, karena kita tahu bahwa berdasarkan data teknis kami terima dari OPD terkait, sebagian das di NTT sudah mengalami degradasi yang cukup serius. Luapan lahan itu sudah mulai menurun, vegetasi cukup tinggi sehingga terjadi pendangkalan, dan fungsi resapan air itu sudah benar-benar sudah berkurang. Dan beberapa wilayah sudah termasuk daerah kategori yang sangat kritis, sehingga perlu penanganan yang sangat serius dan juga prioritas. Karena jika tidak ditangani sekarang, ini akan berdampak yang luar biasa, termasuk NTT bisa saja menghadapi krisis air begitu yang luar biasa. Disampaikan tadi bahwa sangat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat ya Bapak. Benar. Seperti bagaimana Rampirda ini diinisiasi atau dirancang untuk bisa menjamin akses tadi disinggung soal keberlanjutannya dan adil juga untuk masyarakat. Baik, jadi yang mungkin data yang kita sudah himpun, kita mengalami defisit air itu kurang lebih 1,5 sampai dengan 2,88 miliar meter kubik. Nah, ini kalau tidak ditangani dengan baik, bukan hanya kekurangan air bersih, tetapi air pertanian. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa das ini benar-benar sangat dibutuhkan, karena kita benar-benar ini kita berhubungan dengan das. Seperti kita tahu bahwa di dalam mandat konstitusi saja pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu kita harus benar-benar air, bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya kita harus benar-benar rawat ini. Pemerintah harus, negara harus hadir di sini untuk merawat ini untuk keberlanjutan kehidupan kita manusia. Jadi tegaskan lagi dalam diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2012 tentang pemerintah daerah. Ini perannya sangat strategis dan sangat penting sekali untuk mengelola daerah aliran sungai. Memang mengelola daerah aliran sungai, apalagi di tengah perkembangan yang saat ini ya Bapak ya, sudah semakin terus, dan NTT itu ya pada waktu-waktu terakhir ini kita bisa lihat bahwa ketika musim hujan ya banjiran, ketika musim kemarau kekeringan gitu. Konkret apa itu yang diatur dalam Rampirda inisiasi ini untuk bisa menjawab dua hal ini yang selalu maksudnya tahun itu berulang, permasalahan ini selalu berulang gitu. Silakan Bapak. Ada beberapa aspek benar-benar yang diatur di dalam Rampirda inisiatif yang diprakarsa oleh Komisi 4. Bagaimana kita mengatur perencanaan dan pemetaan das secara baik, dan juga kita supaya perlindungan kawasan hulu itu menjadi dan juga rehabilitas lahan yang sudah kritis. Ini penekanannya sangat. Lalu kita juga mengatur untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Itu jangan sampai di ruang aliran sungai dimanfaatkan untuk hal yang sebenarnya bukan untuk fungsinya. Juga kita juga mengatur bagaimana partisipasi daripada masyarakat sekitar. Ini juga sangat penting, dan juga tentang sanksi administratif bagi yang melanggar. Namun sanksi ada, tetapi pendekatannya kita atur supaya lebih preventif dan pembinaan, bukan kita langsung penindakan, tapi lebih banyak pembinaan begitu. Jadi itu hal-hal poin yang diatur dalam Rampirda das yang baru. Seberapa besar ya ruang yang diberikan untuk partisipasi masyarakat ya untuk komunitas lokal juga gitu ya, kelompok adat juga dalam perencanaan dan juga pengawasan tentang pengelolaan daerah aliran sungai ini. Untuk keterlibatan masyarakat adat, tentunya kelompok tani ya ini keterlibatan masyarakat adat dan kelompok tani ini sangat penting, karena kita melihat bahwa mereka itu yang menjadi penjaga pertama ekosistem. Masyarakat ini penjaga pertama. Rampirda ini memang mendorong untuk kerja kolaboratif seperti yang
digaungkan oleh Dasen Cika Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa kerja kolaborasi, nah, termasuk skema perhutanan sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis konservasi. Jadi masyarakat adat, masyarakat petani tetap kita libatkan dalam hal ini, karena sebenarnya yang sangat bersentuhan langsung dengan Das ini adalah saudara-saudara kita yang tadi yang di petani dan juga masyarakat adat di sekitar Das itu sendiri. Terakhir Bapak Sito, jadi apa harapan dari DPRD NTT sendiri terhadap dampak ya jangka panjang dari Ranperda yang diinisiasi ini untuk ketahanan lingkungan kita, untuk daerah aliran sungai kita, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur? Ya, harapannya dari Ranperda yang sedang kita bahas saat ini, yaitu kita bisa menurunkan luas lahan yang sudah kritis. Dengan Ranperda yang ada bisa mengurangi, kita rawat sehingga bisa digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Dan juga kita dengan Ranperda bisa meningkatkan penutupan vegetasi dan juga berkurangnya titik rawan banjir. Kalau kita tahu bahwa dengan kalau kita rawat Das, maka kita lihat dengan titik-titik banjir itu mulai berkurang, longsor juga mulai berkurang, dan juga meningkatnya akses atau air baku itu dia akan meningkat, sehingga hasil dari Ranperda ini tentu kita lihat paling ujung itu akan menurunkan angka stunting. Kalau benar-benar ini kita rawat dengan baik, air itu akan debitnya akan bertambah dan akhirnya masyarakat bisa menggunakan secara baik, baik itu berkebun, bertani, dan juga tidak terjadi longsor, banjir dan mengakibatkan kerugian baik itu materi yang luar biasa, mobil yang luar biasa seperti saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Terima kasih Bapak Simson Pauline, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi NTT sudah berbagi dalam wawancara Kupas Pagi untuk edisi hari ini. Selamat pagi Bapak, sukses untuk hari ini. Terima kasih, sukses untuk sekali di udara tetap di udara. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi Kak. Ya. Selamat pagi.